Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Korinah. Saya dari Pendidikan Teknik Bangunan Angkatan 2020. Di sini saya akan membahas salah satu mata pelajaran nih, yang berkaitan dengan pendidikan teknik bangunan. Nah, di mana saya akan menentukan bagaimana sih strategi dan model pembelajaran dari mata pelajaran tersebut. Nah, di sini saya mengangkat salah satu mata pelajaran yang ada di SMK, yaitu mata pelajaran perangkat lunak dan perancangan interior gedung. Nah, sebelum membahas lebih lanjut ke materi selanjutnya, kita harus mengenal terlebih dahulu nih, bagaimana sih atau apa sih sebenarnya mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung ini. Nah, mungkin kita akan berlanjut ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu kira-kira apa sih sebenarnya mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung ini. Nah, bisa teman-teman lihat ya di sebelah sini saya sudah cantumkan sedikit mengenai mata pelajaran tersebut. Nah, betul, salah satu mata pelajaran yang ada di SMK tentunya yang berada pada kompetensi keahlian desain, pemodelan, dan informasi bangunan atau yang sering kita dengar singkatannya itu DPIB. Nah, bisa teman-teman lihat juga di sebelah kanan saya ya, yaitu apa sih sebenarnya tujuan kita untuk mengikuti atau melaksanakan mata pelajaran tersebut. Nah, yang pertama yaitu diharapkan kita ini memahami prinsip-prinsip desain interior, yang selanjutnya memahami jenis-jenis perangkat lunak, dan selanjutnya menerapkan aplikasi perangkat lunak pada gambar konstruksi. Dan mungkin itu saja yang saya cantumkan, namun ada beberapa tujuan lagi pada mata pelajaran ini. Nah, benar, mata pelajaran ini juga menekankan pada proses pembelajarannya atau kegiatannya itu menekankan pada praktek. Nah, di mana sudah kita ketahui ya teman-teman, bahwa perangkat lunak itu biasanya kita ditujukan untuk menggambar, entah itu 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Salah satu perangkat lunak yang bisa digunakan untuk menggambar 2 dimensi yaitu AutoCAD, nah atau aplikasi lainnya. Nah, untuk kita melakukan pembelajaran tersebut, alat atau fasilitas yang bisa menunjang yaitu laptop. Nah, laptop ini bisa kita gunakan milik sendiri atau milik kita atau peserta didik, atau bisa difasilitasi oleh pihak sekolah, yaitu dengan komputer yang sudah disiapkan di laboratorium. Nah, baik, setelah kita membahas secara singkat ya, apa sih sebenarnya mata pelajaran perangkat aplikasi lunak dan perancangan interior gedung ini. Nah, bisa teman-teman lihat ya di sebelah kanan, saya mencantumkan gambar atau cover dari silabus referensi yang saya pakai, yaitu saya menggunakan silabus mata pelajaran tersebut di SMK Kemang Bogor atau di SMK Negeri 1 Kemang Bogor. Nah, dari beberapa muatan atau dari beberapa kompetensi dasar yang begitu banyaknya, di sini saya mengangkat atau memilih kompetensi dasar 3.12 dan 4.12, di mana kompetensi dasar tersebut memuat mengenai menerapkan perintah aplikasi menggambar 2D atau 2 dimensi dan mengoperasikan perintah aplikasi penggambaran 2 dimensi. Baik, selanjutnya yaitu setelah menentukan kompetensi dasar yang akan saya angkat, yaitu dalam kompetensi dasar tersebut si peserta didik ini diberikan motivasi dan panduan, di mana panduan tersebut diberikan untuk dilihat, diamati, dibaca, dan kemudian pada hasil pembelajaran tersebut peserta didik diharapkan nih untuk menerapkan kemudian mengoperasikan perintah-perintah yang ada pada aplikasi tersebut, terutama pada aplikasi untuk menggambar 2 dimensi. Nah, untuk mempermudah siswa-siswi atau peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran, maka dibentuk juga nih dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan dan mengumpulkan informasi atau saling bertukar informasi. Semisal pada pembelajaran aplikasi perangkat lunak ini, guru memberikan atau menugaskan beberapa kelompok nih
untuk tugas yang berbeda-beda. Nah, diharapkan pada pembelajaran tersebut siswa dapat berkomunikasi atau berdiskusi mengenai materi yang ditugaskan tersebut. Nah, ketika proses-proses tersebut sudah dilaksanakan, diharapkan peserta didik ini dapat menerapkan gambar desain interior dengan elemen-elemen, material, model, dan aksesoris di setiap ruangannya. Nah, setelah kita menentukan mata pelajaran, juga kompetensi dasar yang sudah kita angkat dan saya paparkan tadi, di sini saya akan menentukan nih strategi apa yang sebenarnya cocok untuk mata pelajaran tersebut. Nah, di sini saya menentukan bahwa strategi pembelajaran yang cocok yaitu strategi PJBL, di mana pada strategi PJBL ini merupakan model pembelajaran yang berpusat kepada siswa dan memberikan pengalaman belajar yang sangat bermakna nih untuk peserta didik atau siswa itu sendiri. Nah, pengalaman belajar siswa ini atau penguasaan konsep ini dibangun berdasarkan produk akhir yang dihasilkan dalam pembelajaran tersebut. Nah, ini menurut Afriana Permanasari dan Fitriani pada tahun 2016. Nah, baik, selanjutnya pembelajaran project based learning di dalam kelas ini dapat dioptimalkan dengan menggunakan bantuan media pembelajaran. Nah, ini menurut Agustina dan kawan-kawan pada tahun 2021. Dalam kutipan tersebut berkorelasi atau ada kaitannya dengan hasil wawancara penulis dan guru pengampu mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung ini, di mana dalam hasil wawancara tersebut mengatakan bahwa penguasaan software dalam dunia teknik sipil untuk lulusan SMK itu sangat penting. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita membahas model pembelajaran apa sih yang cocok untuk mata pelajaran tersebut. Nah, di sini saya menentukan 2 model pembelajaran yang menurut saya cocok untuk mata pelajaran tersebut, yaitu bisa teman-teman lihat ya, di sini ada 2, yaitu model pembelajaran secara kontekstual dan model pembelajaran secara kooperatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran yang pertama, yaitu model pembelajaran kontekstual. Nah, bisa teman-teman lihat di sini saya mencantumkan juga kutipan dari salah satu ahli ya, yaitu Nanik Rubianto pada tahun 2010 mengatakan bahwa konsep belajar yang membantu guru untuk mengaitkan materi yang dipelajari siswa dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi pada model pembelajaran ini yaitu ilmu pengetahuan yang peserta didik punya atau yang pengetahuan yang peserta didik miliki ini bisa dikorelasikan atau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu contohnya pada mata pelajaran ini yaitu misalkan peserta didik itu mempunyai kemampuan untuk mendesain salah satu bangunan menggunakan aplikasi perangkat lunak yaitu 2 dimensi. Nah, hasil dari menggambar tersebut bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan sebuah bangunan, entah itu bangunan sederhana ataupun gedung-gedung yang lainnya. Baik, untuk model pembelajaran yang kedua, yaitu saya akan membahas model pembelajaran secara kooperatif. Nah, bisa teman-teman lihat ya, di bawah ini saya mencantumkan salah satu kutipan dari Salafin dalam Miss Joni pada tahun 2007, di mana mata pelajaran atau pembelajaran kooperatif ini yaitu suatu model pembelajaran di mana siswa dibentuk atau bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif. Nah, kelompok-kelompok kecil ini terdiri dari 4-6 orang siswa. Nah, model pembelajaran ini bertujuan untuk memudahkan para siswa memahami mata pelajaran atau memahami materi tertentu dengan secara berdiskusi. Nah, salah satu contoh model pembelajaran ini dalam mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perencanaan interior gedung ini, semisal guru ini membentuk kelompok yang beranggotakan 5 orang. Nah, di mana 5 orang tersebut harus mencari informasi mengenai
perintah-perintah apa saja sih yang ada di AutoCAD. Nah, setelah aplikasi atau setelah informasi-informasi terkumpul, mereka ditekankan atau mereka diperintahkan untuk saling bertukar informasi. Misal siswa A mendapat informasi perintah AutoCAD yaitu line misalkan. Nah, dan siswa B mendapat informasi perintah untuk bagaimana cara mengatur unit di AutoCAD. Nah, si guru tersebut memerintahkan siswa yang dalam atau peserta didik dalam satu kelompok itu saling bertukar informasi. Setelah bertukar informasi, dihasilkan pencakupan materi yang lebih luas dari mata pelajaran tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata ketika saya menyampaikan atau memaparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.